Umat Islam di penjuru dunia protes dengan penghinaan Israel terhadap ayat-ayat suci Al-Quran saat Zionis memasang surat Al-Fil. Dibuka di Twitter resmi Israel pun sudah tidak bisa lagi dibuka. Para pengguna Twitter segera mengecam keras tweet Israel tersebut dengan memasang gambar dan tulisan tandingan yang marah dengan tindakan Israel yang mencoba membenarkan pembomannya di Gaza menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang suci. Tindakan Israel itu dianggap sebagai cemoohan kekuatan penjajahan di tanah Palestina. Akun Twitter Israel berbahasa Arab membagikan gambar kehancuran di Gaza dengan tulisan ayat-ayat Al-Quran surat ke-100 dengan mencoba membenarkan pembomanya ke Gaza menggunakan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Penggunaan kitab suci Al-Quran telah memicu reaksi tidak berperasaan yang tinggi, tegas ulama terkemuka Dr. Yasir Qadhi. Akun Twitter resmi bahasa Arab dari negara apartheid Israel baru saja mentweet ayat-ayat Al-Quran dari surah Al-Fil, di mana penghancuran tentara Abraha pra-Islam dijelaskan dengan mengirimkan batu ke atas mereka. Dengan gambar pembomanya Gaza, papar ulama ini adalah ejekan yang menodai Al-Quran. Qadhi mengakhiri ucapannya dengan mengatakan bahwa dia benar-benar terkejut bahwa akun resmi Israel dapat merosot ke tingkat serendah ini. Dia mengingatkan dirinya sendiri tentang realitas pola pikir Zionis yang sangat rendah dan semuanya jatuh pada tempatnya. Sekitar 3.100 roket milisi Palestina terus menghujani wilayah yang diduduki Israel sejak pekan lalu. Sebagian roket berhasil mencapai target, meski mayoritas roket berhasil. Warga negara Zionis itu terekam oleh akun Instagram resmi Israel Defense Force. Dalam akun tersebut disebutkan bahwa roket-roket milisi Palestina setidaknya telah merusak sejumlah fasilitas umum dan menewaskan 10 warga Israel. Milisi Palestina telah menembakkan 3.100 roket ke Israel pada pekan lalu, demikian dilansir dari akun @idf yang dikutip Senin 17 Mei 2021. Pihak Israel mengklaim bahwa serangan udara yang mereka lakukan di wilayah Gaza dan wilayah pemukiman warga Palestina untuk meluncurkan roket, dan hal itu membuat korban jiwa dari kalangan sipil tidak terelakkan. IDF harus menyerang peluncur. PBB menerbitkan resolusi terkait dengan krisis di Palestina. Salah satunya adanya kehadiran internasional untuk melindungi warga sipil dan Masjid Al-Aqsa. Hal itu di 16 Mei. Dia mengatakan, Oki menyerukan kepada komunitas internasional khususnya di KPBB agar mengambil langkah konkret atas tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum internasional. Jika di KPBB gagal, sidang Majelis Umum PBB harus segera melakukan pertemuan darurat. Kita juga harapkan dalam resolusi tersebut akan terdapat elemen desakan untuk menerapkan mekanisme internasional ke Masjid Al-Aqsa. Katanya, penyerangan oleh tentara Zionis Israel terjadi di Masjidil Aqsa pada saat banyak jemaah yang sedang beribadah memanfaatkan malam akhir Ramadan. Penyerangan terjadi sebagai imbas dari protes warga Palestina terhadap rencana pengusiran warga Seizara di Yerusalem Timur oleh Israel. Oki menyebut Al-Sharif atau Yerusalem dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina berdasarkan solusi dua negara. Hancurkan dua basis militer Israel. Serangan ribuan roket pasukan pertahanan Israel ternyata tidak membuat sayap militer milisi Palestina tercerai-berai. Serangan balasan dilancarkan pasukan milisi Palestina kedua pangkalan militer Israel di dua kota berbeda Senin 17 Mei 2021. Menurut laporan yang dikutip FIFA Militer dari dekat perbatasan jalur Gaza Palestina, pihak militer Palestina mengkonfirmasi langsung serangan balasan yang diarahkan ke pangkalan militer Israel di bunyi pernyataan milisi Palestina. Tidak hanya di Urim, pangkalan militer Israel lainnya juga menjadi target serangan rudal-rudal milisi Palestina.